You've probably heard live long and prosper, the famous salute from Star Trek. Your lifespan may seem beyond your control, but identifying and giving up some common toxic habits can have psychological improvements, which can allow you to be happier and live longer. With that said, here are 6 habits to give up if you want to be happy and live long. Anda mungkin pernah mendengar tentang hidup panjang dan umur yang panjang, terkenal dari Star Trek. Umur Anda mungkin tampak di luar kendali Anda, tetapi mengidentifikasi dan melepaskan beberapa kebiasaan yang beracun yang umum dapat memiliki peningkatan psikologis yang memungkinkan Anda menjadi lebih bahagia dan hidup lebih lama. Dengan yang dikatakan di sini adalah 6 kebiasaan untuk menyerah jika Anda ingin bahagia dan berumur panjang. Number 1. Blaming the world around you. When we're frustrated, it can be a common defense mechanism for us to blame the subject we're trying to learn, rather than accepting that some things are just more difficult than others, and we may need to take the time to learn and grow. Blaming others, the world around us, and other factors such as luck or chance takes the weight off our shoulders. But when we never accept responsibility, we make it easy to excuse our lack of action or change in ourselves. It's always easy to blame somebody else and leave our self-esteem and self-image intact. But this can have long-term consequences. Setting goals for something you want to achieve can feel disheartening when it seems too hard to do. Instead of feeling that the world is unfair, try accepting the challenge the world is offering. And even if you don't get it the first time, you can always try again. Nomor 1, menyalahkan di dunia Anda ketika kita frustasi itu bisa menjadi mekanisme pertahanan umum bagi kita untuk menyalahkan subjek yang kita coba pelajari daripada menerima bahwa beberapa hal hanya lebih sulit daripada yang lain. Dan kita mungkin perlu meluangkan waktu untuk belajar dan tumbuh menyalahkan orang lain di sekitar kita dan faktor-faktor lain seperti keberuntungan atau kesempatan menghilangkan beban dari pundak kita. Tetapi kita tidak dapat pernah menerima tanggung jawab. Kita membuatnya mudah untuk memaafkan kurangnya tindakan atau perubahan dalam diri kita, selalu mudah untuk menyalahkan orang lain dan membiarkan harga diri dan citra diri kita tetap utuh. Tetapi ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang, menetapkan tujuan untuk sesuatu yang Anda ingin capai. Bila merasa putus asa ketika tampaknya terlalu sulit untuk dilakukan, alih-alih merasa bahwa dunia ini tidak adil, mencoba menerima tantangan yang ditawarkan dunia, dan bahkan jika Anda ingin mendapatkan pertama kali, Anda selalu dapat mencoba lagi. Number 2. Seeing yourself as your own worst enemy. Being cruel and harsh to yourself can be detrimental to your happiness and lifespan. Do you call yourself horrible names or blame yourself for everything bad that happens? You may try to berate or hurt yourself with these insults, or even go as far as to physically harm yourself. If you can imagine what it would be like for you to do this to another person, you may have some perspective on why it's so hard to heal from these mistakes when we punish ourselves so harshly. Although this habit can range from mild to severe, by showing yourself compassion and reaching out to health professionals, you can find recovery and ways to change this thinking. Self-hatred can persist into self-destructive attitudes, which can push your happiness even further, especially if you feel as though you don't deserve it. Remember that not only will you experience your mistakes firsthand, but also your greatest achievements too. Forgive yourself and try to appreciate yourself for the small things you do have. Being thankful and showing yourself gratitude can go a long way. Nomor 2, melihat diri sendiri sebagai musuh terburuk Anda sendiri yang kejam dan keras pada diri sendiri dapat merusak kebahagiaan dan umur Anda. Apakah Anda menyebut diri Anda hanya akan mengerikan atau menyalahkan diri sendiri atas nama semua hal buruk yang terjadi? Anda mungkin mencoba mencaci maki atau menyakiti diri Anda sendiri dengan penghinaan atau bahkan menyakiti diri sendiri secara fisik. Jika Anda dapat membayangkan bagaimana rasanya jika Anda melakukan ini kepada orang lain, Anda mungkin memiliki beberapa perspektif tentang mengapa begitu sulit untuk sembuh dari kesalahan ini ketika kita menghukum diri kita sendiri. Begitu keras, meskipun kebiasaan ini dapat berkisar dari ringan hingga berat, dengan menunjukkan balas kasih pada diri sendiri dan menjangkau profesional kesehatan, Anda dapat menemukan pemulihan dan cara untuk mengubah pemikiran
kebencian diri sendiri dapat bertahan menjadi sikap merusak diri sendiri. Number 3, repetitive pessimistic thinking. Are you always thinking negatively and constantly getting down on yourself or the way you see the world? This may be avoidant behavior, and negative thinking can affect the way you chase your goals and stunt potentially happy or exciting opportunities. A study conducted by Philip Speinhoven, Albert M. Van Hemert, and Brenda W. Penix has shown that repeated negative thinking is strongly associated with anxiety and depression, along with relapses of pre-existing anxiety and depression episodes. Make a point to try and think positive when things are difficult, or seek out happy things that inspire you to work hard towards your goals. Using reaffirming statements to reaffirm yourself that you are in control of your thinking, which can help inspire mindfulness. Cara nomor ketiga, berpikir pesimis. Berulang apakah Anda selalu berpikir negatif dan terus-menerus merendahkan diri Anda sendiri, atau cara ini akan melihat bagaimana dunia ini semakin berjalan. Jika mungkin perilaku menghindar dan pemikiran negatif dapat mempengaruhi cara Anda mengejar tujuan dan menghambat peluang yang berpotensi bahagia, atau menarik sebuah penelitian yang dilakukan oleh Phillips, Smith Pons, Albert M. Van Hemert, dan Brenda W. Penix telah menunjukkan bahwa pemikiran negatif yang berulang sangat terkait dengan kecemasan dan depresi, bersama dengan kambuhnya episode kecemasan dan depresi yang sudah ada sebelumnya. Jadikan titik untuk mencoba dan berpikir positif ketika segala sesuatu sulit, atau mencari hal-hal bahagia yang menginspirasi Anda untuk bekerja keras, selalu tujuan, dan menggunakan pernyataan penegasan untuk menegaskan kembali diri Anda bahwa Anda mengendalikan pemikiran Anda yang dapat membantu menginspirasi perhatian. Number 4, neglecting your sleep and ignoring your body's needs. As much as taking care of your mental health is beneficial, taking care of your body's needs is half the battle. Interrupting your body's natural processes for something that may seem like a good idea just might come back to haunt you. Sometimes it can feel as though you only have so many hours in the day. So much to do, yet so little time. Why not stay up late to enjoy just a few more episodes before tomorrow? Or maybe get a few extra study hours in? While this can seem relatively harmless, disrupting your body's internal clock can cause issues with memory retention and interrupt your productivity. Repeating this process multiple times a week can cause an increased amount of issues. So before you go to bed, you may find it helpful to turn off your lights, unplug your internet, shut your phone off, or even listen to music to help fall asleep. Clearing your mind of distractions for a good night's sleep can help you feel recharged in the morning. Nomor 4, mengabaikan tidur Anda dapat mempengaruhi kebutuhan tubuh, atau seperti menjaga kesehatan mental dan bermanfaat menjaga kebutuhan tubuh adalah setengah dari pertempuran yang mengganggu proses alami tubuh Anda untuk sesuatu yang mungkin tampak seperti ide bagus, yang mungkin akan kembali menghantui Anda. Kadang-kadang Anda merasa seolah-olah Anda hanya memiliki begitu banyak waktu dalam sehari, begitu banyak yang harus dilakukan, namun begitu sedikit waktu. Mengapa tidak begadang untuk menikmati hanya beberapa episode ini sebelum besok, atau mungkin mendapatkan beberapa jam belajar tambahan, sementara ini tampaknya relatif tidak berbahaya mengganggu jam internal tubuh Anda. Dapat menyebabkan masalah dan retensi memori dan mengganggu produktivitas Anda. Mengulangi proses ini beberapa kali seminggu dapat menyebabkan peningkatan jumlah masalah. Jadi sebuah Anda berpikir tidur, Anda mungkin merasa terbantu untuk mematikan lampu atau mencabut internet dan mematikan telepon, atau bahkan mendengarkan musik untuk membantu Anda tertidur, menjernihkan pikiran Anda dari gangguan untuk tidur malam yang nyenyak, dapat membantu Anda merasa segar kembali di pagi hari. Number 5, thinking of others and not yourself. Have you been giving your attention to others lately, like chatting or texting away on your phone, and before you know it, it's already time to pack it in for the night? It can be very easy to fall into a habit of helping others without taking any time to take care of yourself or your priorities. Maybe you feel obligated to constantly give your friends a hand, and that project you have isn't that important, and you can finish it later, right?
Letting others into your schedule at all times to help them can be disruptive to your own tasks, goals, and desires. There's nothing wrong with lending someone a hand when they need it, but it can sometimes feel like you're giving everyone the time, love, and attention they need but yourself. Reassuring yourself that you deserve to aim for your goals and giving yourself the time that you give to others can open up more time and possibilities throughout your day. Try to schedule a little bit of me time. Take yourself out on a date, buy yourself a small treat that you've been craving, or have a bit of dedicated alone time with a book, game, or movie you've been dying to see. Nomor 5, memikirkan orang lain dan bukan diri Anda sendiri. Apakah Anda telah memberikan perhatian Anda kepada orang lain akhir-akhir ini? Seperti chatting atau SMS pada ponsel Anda. Dan Anda tahu itu sudah waktunya untuk berkemas di malam hari. Hal ini sangat mudah untuk terbiasa dalam membantu orang lain tanpa harus menghabiskan waktu untuk memikirkan diri sendiri atau prioritas Anda. Mungkin Anda merasa wajib untuk terus-menerus membantu teman Anda, dan proyek yang Anda miliki tidak begitu penting, dan Anda bisa menyelesaikannya nanti, bukan? Membiarkan orang lain masuk ke dalam jadwal Anda setiap saat untuk membantu, mereka dapat mengganggu tugas, tujuan, dan keinginan Anda sendiri. Tak ada salahnya dengan meminjamkan tangan kita sendiri ketika mereka membutuhkannya, tapi kadang-kadang bisa terasa seperti Anda telah memberi semua orang waktu, cinta, dan perhatian yang mereka butuhkan, terkecuali Anda sendiri. Meyakinkan diri sendiri bahwa Anda layak untuk mencapai tujuan dan memberi diri Anda waktu yang Anda berikan kepada orang lain dapat membuka lebih banyak waktu dan kemungkinan sepanjang hari Anda. Coba untuk menjadwalkan sedikit waktu saja, seperti pergi berkencan, atau membeli sesuatu sebagai hadiah bahwa Anda sudah mewujudkan keinginan Anda, atau memiliki waktu sendiri seperti membaca buku, bermain game, atau menonton film yang Anda sukai. And number 6, repeatedly giving up. When we face adversity, such as rejection, humiliation, or setbacks, we may feel like just giving up. Giving up can be different from person to person. Maybe you want to stop your education or never give love a try. You might stop seeing doctors or feel unmotivated or uncaring, like you've done all you can do. Working within your abilities and not giving up on yourself and your happiness may just improve the way you can handle hardships. You may just find it helpful to journal about your success and about the things that maybe didn't go so well. So when you feel like you've been failing, you can revisit some of your best moments if you write them down. Remembering your purpose and reason for doing something or working towards something can help keep your goals in perspective. And remember all the successes you've had when things seem bleak. Nomor 6. Berulang kali menyerah. Ketika kita menghadapi kesulitan, seperti penolakan, penghinaan, atau kemunduran, kita mungkin merasa ingin menyerah begitu saja. Menyerah bisa berbeda dari orang ke orang. Mungkin Anda ingin menghentikan pendidikan Anda atau tak pernah mencoba yang namanya cinta. Anda mungkin berhenti menemui dokter atau merasa tidak termotivasi atau tidak peduli, seperti Anda telah melakukan semua yang dapat Anda lakukan. Bekerja dalam kemampuan Anda dan tidak menyerah pada diri sendiri. Dan kebahagiaan Anda mungkin hanya meningkatkan cara Anda dapat mengenangani kesulitan. Anda mungkin merasa terbantu untuk membuat jurnal tentang kesuksesan Anda dan tentang hal-hal yang mungkin tidak berjalan dengan baik. Jadi, ketika Anda merasa gagal, Anda dapat melihatnya kembali ke beberapa momen terbaik Anda jika Anda menuliskannya di suatu buku diary. Mengingat tujuan dan alasan Anda untuk melakukan sesuatu atau bekerja menuju sesuatu dapat membantu menjaga tujuan Anda dalam perspektif. Dan ingat semua keberhasilan yang Anda miliki ketika hal-hal tampak suram. Can you identify with any of the habits listed? Are you able to identify the habits that you may be falling into and find a way to combat them? Let us know in the comments. We'd love to hear your story. If you enjoyed this video, please share it with others who might benefit and let them know you're there for them. The references and studies are listed in the description below. Until next time,
Live long and prosper, Psych2Goers. Bisakah Anda mengidentifikasi dengan salah satu kebiasaan yang terdaftar? Apakah Anda mampu mengidentifikasi kebiasaan yang mungkin sudah terdapat di diri Anda dan menemukan cara untuk menangani mereka? Beritahu kami di kolom komentar. Kami ingin mendengar cerita Anda. Jika Anda menikmati video ini, silakan bagikan dengan orang lain yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dan beritahu mereka bahwa Anda ada di sana untuk mereka. Referensi dan studi tercantum dalam uraian di bawah ini. Sampai waktu berikutnya. Hidup saya Psych2Goers yang panjang dan makmur. Jadi teman-teman semua, boleh kurangi 6 kebiasaan buruk ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.